Halo, para pemirsa sinetron Samudra Cinta di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin akan mencoba membahas alur cerita untuk hari ini. Seperti yang telah diceritakan terdahulu, jika rumah Samudra terkena musibah kebakaran. Ketika itu kejadiannya setelah Samudra memeriksa barang bukti dan mereka akan melaporkan ke polisi bersama Gio dan Renata. Namun rupanya hal yang tidak diinginkan pun terjadi pada saat itu juga. Setelah beberapa saat api reda, Samudra pun masuk lagi ke dalam bangunan yang telah terbakar tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, ia ingin mencari barang bukti sepatu yang dipegang saat kejadian kebakaran belum terjadi. Namun ketika Samudra sedang mencari-cari barang yang dicarinya tersebut, ternyata ia pun menemukan beberapa botol plastik yang ketika diciumnya berbau bahan bakar. Akhirnya Samudra pun menyimpulkan jika kejadian kebakaran ini adalah sepertinya ada unsur kesengajaan dari seseorang, karena kejadian tersebut tepat dengan rencana mereka akan lapor ke polisi. Selain sepatu, rupanya masih ada barang bukti lain yang hilang ketika itu, yaitu batu permata yang sempat dipegang oleh Linda ketika terjadi kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Mentari menemukan barang yang mengkilat dan kemudian barang tersebut diambilnya oleh Mentari. Kemudian Mentari pun menempelkan barang tersebut tepat di hidung boneka yang ia pegang, yaitu boneka dari pemberian cinta. Padahal barang tersebut sebenarnya yang sedang dicari-cari oleh Samudra, Gio dan Renata. Namun ketika itu rupanya Mentari hanya diam saja. Ia pun tidak mengira kalau barang tersebut adalah barang yang dicari oleh orang tuanya atau Samudra. Rupanya sejak terjadinya kebakaran tersebut, pada saat itu rupanya Samudra sedang dalam keadaan melamun. Sehingga ketika Mentari menunjukkan kepada Samudra tentang boneka yang baru saja ditempeli oleh barang tersebut, ternyata Samudra pun diam saja dan tidak memperhatikan terhadap boneka yang sedang dipegang Mentari itu. Seandainya saja Samudra menoleh atau melihat tentang boneka yang ditunjukkan oleh Mentari tersebut, besar kemungkinan Samudra tidak harus repot-repot lagi untuk mencari barang tersebut ke sana kemari. Ternyata sepertinya barang itu sempat nempel di sepatu seseorang ketika itu, kemudian terjatuh atau tertinggal di luar atau di depan rumah yang terbakar tersebut. Sementara Samudra, Gio dan Renata terfokus kalau barang bukti itu masih ada di dalam bangunan itu. Akhirnya untuk saat ini Samudra atau juga yang lainnya tidak berhasil menemukan barang tersebut. Padahal yang sebenarnya barang tersebut sudah berada di tangan Mentari. Ternyata betul yang pernah dikatakan oleh Mimin, kalau Erik mempunyai rencana lain akibat dari hilangnya barang bukti tersebut. Ternyata betul saja tentang kebakaran yang menimpa rumah Samudra adalah pekerjaan Erik dan rupanya dibantu juga oleh Bella. Tentu saja mereka lakukan demi untuk mengacau suasana, dan disitulah kesempatan ketika ia mau mengambil barang buktinya tersebut. Karena menurut Erik, dengan barang bukti tersebut cinta akan bebas dari tuduhannya, dan sebaliknya giliran Erik yang masuk penjara. Itu yang ada di dalam pikiran Erik. Begitu juga dengan Samudra. Barang yang hilang tersebut itu adalah barang yang akan menyelamatkan cinta dari ancaman penjara.
Meskipun untuk saat ini cinta berada di luar penjara, namun perjalanan hukum akan tetap berlanjut. Begitu yang ada di dalam pikiran Samudra tentunya, tentang bagaimana barang yang sudah berada di tangan Mentari. Dan apakah tindakan Bella terhadap Mentari? Kemudian apakah Samudra, Gio, dan Renata akan berhasil menemukan barang tersebut? Jawabannya hanya ada pada cerita Samudra Cinta selanjutnya. Beralih ke cerita lain, Melly ketika itu pulang ke rumah yang ditempatinya. Pada saat sebelum pergi, ia pun menitipkan kepada Tari, sesama pemulung. Namun setelah beberapa lama, Melly pun kembali lagi ke tempat itu. Ternyata di rumahnya sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian ia pun menanyakan kepada tetangga yang ada di situ, dan tetangganya pun mengatakan kalau Tari sudah pergi dari tempat itu karena ia merasa ketakutan ketika dikejar-kejar orang yang jahat. Rupanya ketika itu Melly juga menitipkan tentang keberadaan yang sakit di rumahnya itu. Namun saat itu orang tersebut pun sudah tidak ada. Kemudian para tetangganya pun mengatakan kalau ia sudah dipindahkan oleh RT setempat ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Erik ketika ia melintasi rumah Andrian, terlihat olehnya ketika Intan mau bertemu Andrian. Akhirnya ia pun nguping tentang apa yang dibicarakannya oleh Intan terhadap Andrian itu. Ternyata yang dibicarakannya yaitu tentang perilaku Ariel di atas kematian Dr. Ardi. Kemudian Andrian pun ingin tahu tentang apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap Dr. Ardi dan yang dilakukan oleh Ariel terhadap Dr. Ardi tersebut. Kemudian Intan pun mengatakan kalau Ariel sekarang sudah masuk penjara. Mendengar kata-kata itu, nampaknya Erik terkaget karena Ariel masuk bui. Sepertinya Erik merasa penasaran tentang kejadian yang menimpa Ariel tersebut. Lalu ia pun menyuruh seseorang atau menelpon seseorang untuk mencari tahu atau mengorek keterangan dari kejadian tersebut. Dan akhirnya cerita pun sepertinya sampai di sini saja dulu. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata Mimin yang salah. Selamat berjumpa kembali di cerita Samudra Cinta selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.